ngapunten Pak, bisa diperkenalkan Bapak dengan Bapak siapa dan lokasi ini dinamakan tempat apa Pak? Monggo. Nama saya Parlan, pemandu objek wisata Kayangan Api, juga dibilang Surgunjingo ya. Di sini ada peninggalan Majapahit atau peninggalan Empu Supo ya, prajurit Majapahit yang dipercaya untuk membuat pusaka karena ilmunya. Saya cerita mulai dari awal. Sebelum beliaunya ada di sini, beliaunya ada di Dusun Karangjut ya, kira-kira 2 kilo dari sini ke arah barat. Lalu beliau bertapa di sini untuk membuat pusaka sesuai pesanan Majapahit. Lalu beliau bertapa di sini, di tempat ini ada tempat pertapaannya. Lalu beliau membuat perapian di sini. Api ini bawa dari Dusun Karangjut dan sekarang desanya Karangpaeng. Dinamakan Kayangan Api ya. Kayangan apa itu kayangan api? Kayangan api itu api terbang ya. Jadi ngayang, bahasa Jawanya ngayang itu terbang. Jadi api terbang jam 1 malam Jumat Pahing. Ya di sini sakralnya juga Jumat Pahing untuk nancar dan selamatan segala macamnya. Lalu beliau membuat perapian di sini untuk pembakaran pusaka atau pembuatan pusaka. Lalu beliau selesai dibuat pusaka. Selesai dibuat jadi pusaka, dimasukkan ke air mendidih, air berkutuk sebelah barat dari sini, kira-kira 100 meter dari sini ada penyepuan pusaka. Di sebelah baratnya ada pohon pintu gerbang yang Griyokusumo, namanya kayu pohon atau pohon Nogosari, itu ceritanya. Lalu beliau di sini muksa ya, di sini muksa. Kalau ingin bertemu beliaunya melalui meditasi, itu Pak, ceritanya seperti itu. Ya. Terkait dengan nama Empu Supo itu, nama aslinya sebenarnya siapa? Nama asli Empu Griyokusumo. Ya, Empu Griyokusumo ya. Dan mendapat gelar Empu Supo itu setelah beliau menjadi empu kerajaan Majapahit. Betul sekali. Ya. Dengan adanya fenomena, termasuk ini fenomena alam yang lebih dikenal oleh masyarakat luas sekarang, api kayangan Pak ya? Ya, api kayangan atau kayangan api. Atau kayangan api. Iya. Untuk api ini, apakah ketika ada musim hujan, kena air hujan itu bisa padam Pak? Api tidak kunjung padam ya. Kalau abadi milik Yang Kuasa, tapi tidak kunjung padam. Walaupun hujan deras apapun tetap nyala seperti biasa. Hanya kelihatan mati tapi nyala kembali selesai hujan. Itu maksudnya. Jadi api abadi yang tidak pernah padam gitu ya. Pernah padam ya. Dan ini menyala sejak zaman kerajaan Majapahit. Betul. Sampai sekarang tidak pernah padam. Iya Pak, di lokasi ini berapa luasnya Pak area dari situs ini Pak? Area situs di sini ada 4 hektar ya, ada 4 hektar. Total keseluruhannya 4 hektar gitu ya Pak ya? Total keseluruhannya 4 hektar. Terus di sini ada situs apa saja Pak selain dari ikon utama yaitu api abadi ini? Di sini ada 4 ya, peninggalan empu ada 4 macam. Di sini ada api abadi tidak kunjung padam, ada tempat pertapaan, ada air mendidih itu dingin ya, air belerang untuk penyepuan pusaka, dan ada pintu gerbang yang Griyokusumo baru pertama kali beliaunya masuk di sini membuat pintu gerbang itu. Ada 4 macam. Untuk air mendidihnya itu seperti apa Pak? Dari sumber dari belea dari kawah gunung atau sumber dari sumur borboran gitu? Di sini tidak ada gunung dan tidak ada borborannya, tidak ada borboran, tidak ada gunung. Di sini ada sumber minyak ya, sumber gas. Sumber gas. Jadi mendidih terus tapi dingin. Dan mitosnya untuk penyembuhan penyakit, segala macam penyakit, bagi yang yakin aja ya, itu untuk penyembuhan sakit gatal-gatal, sakit gigi dan segala macam. Dan untuk bisa untuk ritual dan mandi kembali di situ. Bagi yang percaya, demikian. Jadi air yang ada di belah dari lokasi ini, yang dulunya merupakan untuk penyembuhan pusaka, itu diyakini airnya bisa menyembuhkan berbagai penyakit ya Pak ya, tergantung keyakinan ya. Iya, semuanya kan lantaran gitu Pak ya. Iya. Semua di sini lantaran aja ya, kuasa yang menyembuhkannya. Ya Pak, terus peninggalan dari Empu Supo yang masih tersisa di tempat ini apa saja selain dari struktur bangunan pusaka kah atau
ada peninggalan-peninggalan yang lain yang masih ada di sini? Peninggalan selain tempat pertapaan yang nyata ya, yang nyata ya. Tempat pertapaan api dan air mendidih penyembahan pusaka dan bentuk gerbang. Di sini semuanya gaib ya. Semuanya gaib. Pusakanya di sini kalau memang bisa melihat artinya indra keenam atau indigo, itu bisa melihat di sini seperti apa. Di sini gudangnya pusaka ya. Salah satunya dapur jangkung, telu belum kok gonjo itu buatannya beliaunya. Dan membuat patung itu tidak langsung membuat, tidak sembarang membuat ya. Melalui meditasi dulu seperti apalah itu dapur jangkung. Kalau sudah ada patung wangsit baru dibuat seperti itulah bentuknya. Dapur jangkung, telu belum kok gonjo itu pusaka pembuatannya Empu Kriyo. Jadi itu pusaka yang Empu Supo atau Mbah Kriyo itu dulunya dibuat di sini tuh masih ada di sini ya, masih mitosnya ada ya? Di sini, betul masih ada di sini. Kalau ingin ketemu beliaunya melalui meditasi, dan kalau ingin seperti apa bentuknya melalui meditasi juga. Iya, Bapak sebagai juru kunci sini sudah berapa tahun, Pak? Saya 2003 sudah di sini dan dikasih wewenang dan dikasih amanah 2018 yang lalu. Ya, selama berada di sini kan siang dan malam ya, non-stop ya Pak ya. Pernah nggak ditemui ya sosok-sosok seperti orang kerajaan atau bahkan barangkali Mbah Kriyo sendiri? Kalau seperti biasa seperti kita ini tidak pernah ketemu, atau melalui meditasi, kita meditasi ingin ketemu beliau bisa ketemu dan bisa hadir Pak ya. Bisa hadir. Jadi Bapak pernah mempraktekkan atau bermeditasi, dan saya ketemu sama putrinya ya waktu itu. Iya, siapa Pak putrinya Pak? Putrinya Sri Wulan Dewi Sundari ya. Namanya Sri Wulan Dewi Sundari. Itu putrinya Empu Supo. Jadi nyata Pak ya, ketika dengan meditasi jumpa dengan putri dari yang nyata. Itu waktu saya menghadap ke barat, beliaunya ada di samping saya kanan, samping kanan saya, dan beliau waktu itu memakai udung ya. Tapi aslinya aslinya itu seperti putri kerajaan. Cantik gitu Pak ya? Cantik sekali, seperti bidadari. Di pertemuan itu ada pesan atau apa gitu? Tidak ada pesan, hanya duduk aja, duduk manis saja. Oh, hanya terdiam gitu. Dia mendampingi saya. Itu Pak ya. Terus kita kembali ke api abadi. Ya. Di sini kan mungkin pengunjung yang datang kan tidak hanya dari warga lokal, bahkan sampai luar negeri. Mereka kesini itu untuk sekedar ingin tahu atau punya tujuan yang lain gitu Pak? Di sini karena ini tempat wisata umum juga ya, tempat wisata, jadi semua pengunjung bisa hadir di sini. Ada yang wisata umum, wisata biasa, ingin tahu seperti apalah ini kayangan api. Kami lihat di YouTube seperti nggak sama bentuknya, kenyataannya seperti apa. Dan kalau malam hari biasanya ada pengunjung khusus itu ritual ya. Ritual itu sudah biasa di tempat ini. Ya, itu yang ingin saya tanyakan tadi, bahwa pengunjung yang datang ke sini tidak hanya rekreasi atau wisata, tapi ada tujuan lain seperti ritual, ya meditasi di sini. Berarti jika malam-malam tertentu banyak juga ya orang yang punya kepentingan seperti itu ya Pak ya. Ya Pak, mungkin nanti setelah kita ngobrol wawancara di sini, kita akan langsung menuju ke lokasi di mana titik-titik yang jenengan ceritakan itu. Ini sangat menarik sekali. Karena tempat ini juga sejarahnya juga tidak hanya dikenal atau diketahui orang Indonesia, tapi bahkan sampai ke mancanegara, bahwa ini adalah merupakan tempat pertapaan atau yang Empu Supo membuat pusaka. Yang ingin saya tanyakan lagi Pak, api yang dibawa dari hutan itu ya, Mbah Kriyo, itu berupa bara atau berupa obor atau apa Pak? Ini yang jadi unek-unek saya. Ya, dari dusun Karangjuwet dulu, sebelum desanya diganti Karangpaing ya. Zaman dulu dusun Karangjuwet ada juwetnya besar sekali di sana, baru aja mati ya. Beliau membawa api ya, seperti obor sama kayak gitu, pokoknya kelihatannya apinya ya, api terbang, jadi kelihatan nggak orangnya nggak kelihatan, jadi api terbang, maka dari itu dinamakan kayangan api atau api jalan. Jadi api yang dibawa dari pertapaannya dulu itu
berupa Untuk obor mandi gitu ya? ya, dulu bukan pertapaan di sana, dulunya beliaunya mandi. Oh gitu. Menyamar sebagai pandai besi untuk membuat alat pertanian segala macam, karena menyamar, beliaunya menyamar sebagai pandai besi. Ya, lalu beliau di sana menyamar sebagai pandai besi untuk membuat alat pertanian. Lalu beliau bertapa di sini sesuai pesanan Majapahit untuk membuat pusaka. Jadi di sana menekuni untuk membuat alat pertanian, dan di sini beliaunya membuat Pertapaannya di sini gitu ya. Berarti api itu bukan dibawa dari tempat pertapaan yang lain ke sini. Ya, bawa dari dusun Karangjuat ke sini. Jadi beliaunya membawa dusun dari Karangjuat, apinya dibawa ke tengah hutan keturunan Belantara ini. Bapak mungkin tahu api yang dibawa itu api biasa atau api apa gitu Pak? Api biasa. Api biasa. Seperti api biasa. Jadi kelihatan api biasa. Ceritanya seperti itu. Jadi detailnya itu api yang dibawa dari sana itu api biasa ya. Dan ketika dinyalakan di sini menjadilah api abadi ini Pak. Api abadi. Yang lebih dikenal dengan sekarang hutan Kayangan Api ya. Ya Pak, untuk lengkap dari alamat lokasi Kayangan Api ini bisa jenengan sebutkan Pak? Ya, di sini Kayangan Api, Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi untuk pemirsa barangkali penasaran dengan lokasi yang disebut Kayangan Api atau api abadi ini, bisa searching di Google ya, searching di Google, nanti langsung diarahkan ke sini. Jadi mapnya langsung tepat sampai ke lokasi ini. Ya Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang pada kami. Mudah-mudahan tayangan kali ini bisa membawa manfaat dan pengetahuan tentang kemistisan tanah Jawa yang tentunya masih banyak menyimpan misteri yang masih belum semuanya terungkap dan terpecahkan ya Pak ya. Ya, semoga Bapak sukses selalu. Amin. Rahayu. Amin.